Assalamualaikum Pak Sugimin. Apa kabarnya Pak? Sehat? Waalaikumsalam Bu Mulyani. Nggih, alhamdulillah baik Bu. Nggih, sehat nggih, nggih. Alhamdulillah, saya ikut senang Pak mendengarnya. Nggih, nggih. Oh iya, katanya hari ini Bu Mulyani pengen ketemu dengan saya ya, dan ada yang ingin dibahas. Kira-kira ada permasalahan apa ya Bu ya? Nggih Pak, sebenarnya saya lagi ada sedikit masalah Pak. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Pak Sugimin ada waktu nggak ya? Insya Allah ada Bu. Ini kebetulan sekarang ini saya sedang jam kosong ya, jadi tidak mengganggu lah Bu. Monggo. Nggih, alhamdulillah. Terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini saya sering bingung memikirkan kejadian di sekolah saya. Sering sekali terjadi perkelahian antar siswa karena akibat bullying Pak. Nah, jadi apa yang bisa saya bantu Bu ini untuk mengurangi kebingungan Bu Mulyani, dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini nanti? Saya sih berharap akan mendapatkan solusi Pak setelah saya menceritakan permasalahan saya pada Pak Sugimin. Ya semoga lah nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu ya. Amin nanti. Jadi permasalahan itu seperti apa Bu Mulyani? Yang mungkin Bu Mulyani bisa menceritakan itu ya. Iya Pak, sebenarnya Pak, saya itu merasa agak khawatir Pak dengan kejadian akhir-akhir ini di sekolah. Hampir tiap hari ada saja anak yang berkelahi, hanya gara-gara awalnya saling membuli. Padahal saya sudah sering sampaikan tentang bahaya bullying itu pada anak-anak, tapi tetap saja Pak, kejadian bullying ini belum bisa dihindari Pak. Kayak gitu. Nggih, nggih. Saya memahami ini permasalahan ini memang menjadi tantangan ya yang tidak mudah. Tapi mari kita coba ya telah lebih dalam. Lah, apakah Bu Mulyani memiliki apa ya pengamatan khusus ini tentang penyebab bullying di sekolah Bu Mulyani ini terjadi? Nggih, saya pikir sebagian besar karena mereka itu belum memahami, Pak. Jadi anak-anak itu belum memahami dampak dari bullying ini, Pak. Mereka melakukan hanya berdasarkan keinginan mereka saja. Yeah. Nah, ini kalau misal ya Bu ya, misal murid yang melakukan bullying ini kita beri skor itu ya, misalnya yang skor 0 ini untuk murid yang suka melakukan bullying, dan 10 ini murid yang suka ya, yang suka bullying. Kalau 0 itu tidak suka bullying. Itu kira-kira skor berapa ini untuk murid-murid di sekolah Bu Mulyani ini? Nggih, kalau saya amati dan saya perhatikan rentang nilai skornya itu ada di antara 5 sampai 7, Pak. Gitu ya. Ya, ya. Baik, terima kasih ini atas gambaran situasinya ya Bu ya. Nah, apakah masih ada faktor lain ya Bu ya yang dapat mengakibatkan kejadian bullying ini terjadi Bu? Mungkin faktor dari luar ya Pak nggih. Mungkin saja ini. Misalnya gini Pak, dari media sosial yang setiap hari mereka lihat. Menurut saya itu juga sangat mempengaruhi Pak. Ya, ya. Itu sangat mungkin itu ya Bu ya, apalagi karena kurang pendampingan dari orang tua gitu ya.
Ya, ya mungkin mari kita Bu, kita renungkan bersama apakah ada strategi atau perubahan tertentu yang dapat diterapkan agar bisa mengatasi bullying di sekolah Ibu. Oke, Pak. Saya sebenarnya sudah mencoba beberapa hal, Pak. Di antaranya sudah memberi pemahaman kepada murid tentang bahaya bullying ini. Kemudian menempelkan banyak poster tentang anti bullying ini di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh murid. Gitu, Pak. Terus apa pengaruhnya setelah Ibu melakukan strategi tersebut? Ya. Masih belum terlihat hasilnya, Pak. Mungkin perlu ada strategi lain mungkin yang harus saya berikan. Di antaranya saya berkeinginan menunjuk murid untuk menjadi agen perubahan. Nanti murid ada yang sebagai pelapor, ada juga murid sebagai pelopor anti bullying ini. Iya. Terus bagaimana strategi Ibu akan dimulai itu ya? Apakah cuma kelas Ibu saja atau semua kelas akan dilibatkan? Oke, Pak. Rencananya semua kelas terlibat, Pak. Saya akan menunjuk murid untuk menjadi agen perubahan ini. Kemudian agen perubahan yang ini bertugas mempengaruhi sesama murid, menghindari hal-hal negatif. Kemudian ada juga peran murid sebagai pelopor dan juga pelapor, Pak. Ya, itu adalah ide yang baik. Selain itu, bagaimana dengan tugas mereka masing-masing? Tugas mereka semuanya kami jadikan sebagai agen perubahan, sebagai role model, Pak, dan merupakan murid yang paling berpengaruh di sekolah dan berpengaruh bagi teman-teman sebayanya untuk memberikan contoh agar perilaku baik dan tidak melakukan bullying ini. Kemudian sebagai pelopor artinya memberi contoh bagi teman-teman sebayanya untuk menyebarkan pemahaman tentang bullying. Dan sebagai pelapor artinya orang yang peka terhadap situasi dan bertindak melaporkan jika terjadi bullying, Pak. Saya setuju ini ya. Jadi terkadang strategi dan metode dalam menyebarkan pemahaman kepada murid tentang bullying itu memang harus dengan hal-hal yang menarik. Apa rencana Bu Mulyani selanjutnya nanti? Mungkin rencana saya selanjutnya kita akan melakukan refleksi, Pak. Melakukan refleksi melalui observasi atau diskusi kelas untuk mendapatkan masukan langsung dari murid-murid. Saya juga akan mencobanya, Pak. Ya, bagus sekali itu rencana Bu Mulyani. Ya, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Nggih, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan, Pak. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih, Pak Sugimin. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya tadinya bingung dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah tentang bullying ini, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Bu Mulyani sudah merasa lega. Terus dari yang sudah direncanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Mulyani lakukan untuk menjalankan rencana itu? Terus adakah batasan deadline waktunya? Iya, Pak, betul sekali. Mengenai hal itu, secepatnya saya akan mencoba melakukan pemilihan murid untuk menjadi agen perubahan, Pak. Dan pemilihan murid yang akan dijadikan sebagai pelopor dan pelapor. Batas waktu yang akan saya tentukan paling lambat akhir bulan ini, Pak. Ya Bu Mulyani. Terima kasih.
Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bu Mulyani butuhkan untuk melaksanakan pembentukan murid sebagai agen perubahan ini tadi Bu? Itu. Nah, terkait masalah ini, Pak, saya akan berusaha berkomunikasi dengan semua rekan guru untuk secepatnya mengadakan rencana tadi, Pak, yaitu pemilihan murid sebagai agen perubahan di setiap kelas agar bullying ini dapat teratasi, Pak. Ya, wah itu saya setuju sekali Bu itu ya. Itu ide yang sangat bagus. Nanti semoga ini semuanya bisa berjalan lancar ya di sekolah Bu Mulyani ini ya. Iya Pak, amin Pak. Terima kasih ya Pak Sugimin atas waktu, baik saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa lega. Semoga kita bisa mendidik murid-murid kita tanpa ada bullying ya Pak. Ya, amin. Ya, sama-sama Bu. Ya, saya juga senang ini bisa belajar bareng tentang bullying ini bersama Bu Mulyani. Oke, terima kasih Pak Sugimin atas waktunya, sudah berbagi sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu bisa mendidik anak didik kita, murid-murid kita tanpa ada bullying di sekolah kita. Amin. Selanjutnya saya mohon izin undur diri Pak. Matur nuwun atas waktunya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.